Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Purwonugroho SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan yang sangat saya banggakan dan saya cintai, terima kasih atas waktu yang diberikan dan Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu nanti akan saya sampaikan penyebaran pemahaman pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan yel-yel kalau saya nanti sebutkan Sawa Jaya gitu kan. Ya, semangat ya Bapak Ibu sekalian, meskipun belum makan siang enggak apa-apa nggih. Oke. Sawa Jaya. Sawa Jaya. Sawa Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin, dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian ternyata masih tersimpan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Purwonugroho SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, kita akan sampaikan secara maraton saja. Jadi nanti saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pono, sudah cerdas semuanya, ya kan? Bu SMP 1 Wates cerdas gitu. Oke, diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait dengan budaya positif. Ya, maaf ini agak susah. Serius. Nah, oke. Ini apa Pak? Penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman, diseminasi disiplin positif ya di SMP Negeri 1 Wates. Bapak Ibu sekalian, maaf kesini ya. Terkait dengan budaya positif di sekolah, ada konsep inti, saya ulang kembali, ada konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang tadi sudah disampaikan, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan lihat, ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu sesuatu kebutuhan yang sangat-sangat urgent bagi kita. Kemudian nanti ada posisi kontrol guru, ya. Ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada motivasi perilaku manusia, dan ada segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perubahan paradigma belajar tadi sudah ya, dari dulu Bapak Ibu sekalian. Saya belum mau tanya, apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, pasti pernah mendengar ya, teacher center atau student center, pernah lihat ya? Ya. Kira-kira apa itu Pak maksudnya Pak? Ada yang sudah paham? Student center apa? Berpusat pada siswa. Oke, semoga Pak. Tapi Pak. Apa tadi? Sudah nih. Student center adalah berpusat pada. Kalau teacher center, artinya apa? Guru dominan. Nah, guru lebih dominan. Apa yang disampaikan guru adalah ikulus ya. Ini. Jadi guru kayak sumber ilmu gitu. Tapi sekarang perubahan paradigma baru itu berubah menjadi perubahannya pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid. Intinya nanti akan lari kepada diferensiasi, ya, belajar yang berdiferensiasi. Kita lihat lagi. Cepat.
Kembali ya Bapak Ibu sekalian. Maaf. Ini ada teori kontrol, ya. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya. William Glasser. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ya, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Artinya apa? Apa yang dikatakan guru itu bisa dilakukan oleh murid. Ternyata itu tidak. Kenapa? Karena sewaktu murid melakukan perintah dari guru itu karena motivasi intrinsik dia mengizinkan dia untuk manut dengan guru. Nah, ini sebetulnya seperti itu. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak bujukan, ya. Sekolah sini pintar ya, dia akan seperti itu. Tapi dalam jangka panjang dia akan merasa dia akan berubah. Aku mau dibujuk guru dan sebagainya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya tidak. Semakin banyak kritik dan semakin dia merasa bersalah, maka anak itu akan berada pada kondisi di mana dia merasa gagal. Ya, identitas gagal. Aku salah ya. Aku nggak bisa membanggakan bapak guru. Dia merasa salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga salah, ya. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya, ini. Jadi nanti stimulus respon yang dulu kita ketahui, jadi nanti ada perubahan paradigma itu akan berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini pandangan yang sering kita lakukan, realita kebutuhan kita sama, ya. Orang memandang wah kebutuhan itu sama, ya. Kita butuh ini, tapi pada kenyataannya realita kebutuhan kita berbeda tergantung individu masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Maka dalam teori kontrol kita berubah, pandangan kita berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu nggak akan mungkin bisa, karena kita berusaha memahamkan pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain itu punya pandangan sendiri, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Semua perilaku manusia itu ada tujuannya, walaupun itu buruk tapi ada tujuannya. Mengapa itu dilakukan, ya? Mengapa kalian seperti ini? Mengapa kalian melakukan itu? Kenapa kan? Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita memegang sesuatu yang sangat berharga buat kita, di sini misalnya di sini ada Intan Permata, Mas Pices Rojobrono gitu ya, tolong dibuka dipaksa-paksa. Kalau kita tidak mengizinkan, ya, kita jangan mengontrol diri kita, ya tak buka, tidak akan dibuka. Sekuat apapun orang memotivasi dari luar seperti itu. Ini, saya bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa, karena yang berhak mengontrol hanya dirinya sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, nggak bisa dibujuk dipaksa. Ya, ternyata ada hukuman, ya, ada konsekuensi. Gitu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi win-win solution. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi sudah disiplin positif, ya. Kita teruskan lagi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, ya, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang sosial, budaya dan sebagainya. Jadi ada beberapa contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Ada 6 institusi, saya ambil 3. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang sekarang masih lagi booming-boomingnya gitu ya di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari Ibu itu primary yes program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, ya. Ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ada keterampilan hidup atau life skill, ya.
Jadi dapat dipercaya, ya, bacakannya seperti itu. Kemudian ada lurus hati, pendengar yang aktif, ya. Ada tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri dan sebagainya. Ini 3 dari 6 institusi yang saya ambil. Nanti kita bisa pelajari lebih jauh. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sebaik-baiknya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5, ya. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Nah, cara pramuka itu apa, Bu? Puji? Namanya apa? Bertahan hidup, survive, ya. Survival gitu. Yaitu seperti kebutuhan primer kita, makanan, sandang, papan, tempat tinggal, keamanan, ya, kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Tadi sudah disampaikan, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya motivasi perilaku. Tadi disampaikan ada 2 motivasi perilaku, yang itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal, ya, yaitu motivasi karena dia takut nanti aku kena hukuman, gitu. Nanti saya kena kena marah, tidak nyaman dan sebagainya. Yang kedua, karena dia ada imbalan, ada penghargaan tertentu, ya. Itu namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, artinya nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, nilai-nilai yang tumbuh dan timbul dari dalam hatinya, itu namanya motivasi internal atau intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu nanti ada bedanya. Oke, selanjutnya ini kita punya 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Oke, kita akan lihat. Ada sebuah kasus ini, siswa tidak mengenakan topi saat upacara bendera hari Senin. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum, maka kita akan ngomong, berdiri dan hormat kepada bendera selama 1 jam, karena dia melanggar peraturan tidak memakai topi. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sudah berapa kali Pak O bilang, kamu sudah mengecewakan Bapak. Artinya apa? Anak itu merasa, wah aku rana gunanya sudah mengecewakan Pak O misalnya itu, ya. Aku sudah gimana gitu. Artinya dia itu merasa bahwa dia itu sebagai orang yang tidak berguna, ya, tidak berhasil, atau orang yang memiliki identitas gagal. Sebagai teman misalnya, ayolah bantu Bapak supaya kepala sekolah tidak menegur Bapak karena kamu gak pakai topi saat upacara. Itu posisi sebagai teman, ya, itu. Ayo aja kuwi, nanti aku dimarahi kepala sekolah. Itu sebagai teman. Nah, posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu konsekuensinya. Selesai upacara, beri topi di kopsis ya. Besok jangan diulang lagi. Ini pemantau, posisi kita sebagai pemantau. Nah, beda. Ini posisi terakhir sebagai posisi manajer. Jadi pertanyaan-pertanyaan posisi manajer itu tidak ada pertanyaan yang mengarah ke penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau ataupun teman. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kamu tahu apa kesalahanmu? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu dan supaya Senin depan tidak melanggar peraturan sekolah lagi? Itu pertanyaan sebagai seorang manajer. Langsung kita lihat dulu. Ini
Jadi dari penghukum, ya, motivasi eksternalnya itu di situ ada, nanti ada identitas gagal, identitas berhasil. Penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya itu penghukum. Kemudian guru akan berkata, kamu kalau tidak melakukan ini akan saya suruh mengusap WC, gitu ya. Akan saya suruh membersihkan kamar mandi, gitu. Itu untuk kata-katanya. Terus hasilnya apa? Hasilnya nanti anak akan menjadi pemberontak. Anak bisa menjadi pendendam, bisa menyalahkan orang lain. Gitu. Kemudian membuat rasa bersalah, ya. Jadi gurunya ngomong berceramah menunjukkan kecewaan yang mendalam. Aku sangat kecewa dengan kamu karena kamu tidak pernah mentaati peraturan lalu lintas, peraturan sekolah. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Nah ini, terus hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, menyangkal, dan kadang bisa berbohong. Ini masih perilaku kontrol negatif sehingga membuat identitas gagal pada anak. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, lakukan untuk bapak ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, itu nanti anak akan menjadi ketergantungan, ya, ketergantungan kebiasaan, wah itu dianggap teman terus gitu. Nanti untuk memantau, dia menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya dan sebagainya. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti kita akan lihat di belakang, kita akan lihat. Ini bapak ibu sekalian. Ini nanti dampaknya murid akan berkata saya tidak peduli. Itu untuk penghukum, untuk yang lain maafkan saya dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini bapak ibu sekalian, kita akan menyaksikan, ya, satu video tentang posisi kontrol kita, 5 posisi kontrol kita. Mudah-mudahan nanti bisa membuat kita lebih mengerti. Akan lihat salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Mari bapak ibu kita perhatikan di situ. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kayak siapa ini? Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Posisi Kamu yang senang ya kedua. bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu udah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Itu 2 posisi kontrol Bapak Ibu sekalian ya. Untuk 3 yang lain bisa kita lihat lagi dengan kesempatan ya Bapak Ibu ya. Maaf sekali. Kita akan lihat sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah ada sedikit penjelasan di depan ya. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Sekarang kira-kira Bapak Ibu sekalian, sebagai posisi kontrol apakah menurut Bapak Ibu itu? Saya sangat kecewa dengan kamu. Kenapa? Membuat rasa bersalah. Ya? Leras? Kita akan lihat. Ya, benar. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Yang kedua, kita akan lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Abu? Penghukum. Ada yang lain? Ada yang lain? Kita lihat. Oke, benar. Selanjutnya, yang ketiga, ayo lakukan ini demi ibu, demi bapak. Ya, sebagai teman. Berarti bapak ibu saudara sudah paham semuanya. Terakhir, masih ada. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Sebagai manajer. Dan yang terakhir, ya, kamu tidak akan pernah dapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Bagus sekali ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas sifatnya itu abstrak, berasal dari dalam diri kita. Ya, kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif, tidak terlalu banyak akan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekelas yang mudah diterapkan pada sekolah dan atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita akan lihat. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas ya, yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa diinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Guru Penggerak. Saya Purwono Aji, Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMP 1 Wates Kabupaten Ponorogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata. Ya, ini dilakukan bersama kelas 8C keyakinan kelas di tanggal 19 Oktober 2023. Latar belakang ini, aksi nyata ini adalah disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin pada anak yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ke arah disiplin diri yang mengontrol diri melakukan suatu tindakan sehingga menjadi budaya positif. Budaya positif ini akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid pada saat proses pembelajaran. Budaya positif ini pada akhirnya akan mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu budaya positif di sekolah adalah menerapkan disiplin positif, yaitu disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini tanpa terpengaruh adanya hukuman dan penghargaan, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sebagai pamong yang menuntun tumbuhnya kesadaran dalam diri murid. Untuk itu, guru harus memberikan teladan bagi murid. Langkah awal penerapan budaya positif di kelas dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas, guru memberikan gambaran tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dituangkan dalam keyakinan yang akan mereka buat. Itu proses di kelas, Bapak Ibu sekalian. Belajar Pancasila. Setiap murid akan diberikan satu kertas sticky note untuk menuliskan satu nilai kebajikan yang akan mereka jadikan keyakinan kelas. Langkah selanjutnya adalah penempelan sticky note yang sudah ditulis dengan keyakinan tiap-tiap murid untuk dijadikan keyakinan kelas. Setelah semua siswa menempelkan sticky note yang berisi satu keyakinan mereka, dilanjutkan dengan membacakan keyakinan kelas sesuai dengan kelompoknya oleh wakil kelompok masing-masing. Langkah selanjutnya adalah guru menanyakan kembali keyakinan yang telah mereka tulis pada kertas sticky note untuk. Jadi setelah ditempelkan, kita menanyakan kembali ya, keyakinan itu untuk dijadikan sebuah keputusan kelas. Ya, jadi kita tanyakan kepada siswa satu kelas dari beberapa keyakinan kelas yang ditulis sesuai dengan keyakinan mereka untuk disetujui bersama. Oke, Bapak-Ibu sekalian, dari pelaksanaan itu dihasilkan sebuah konsep ya, kemudian kita gabung menjadi sesuatu yang berupa keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini nanti akan ditempelkan. Ada sekitar 9 keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 8C. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak bisa menyesuaikan diri. Selanjutnya dibuat
tanda tangan, penandatanganan. Ini belum ditandatangani bersama, jadi nanti di sini ada penandatanganan keyakinan kelas ya, bersama-sama 32 siswa nanti dengan wali kelasnya. Jadi ini sebagai keyakinan kelas yang akan dijadikan patokan saat siswa saat melaksanakan melakukan pelanggaran dari keyakinan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, kita teruskan ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog antara guru dan siswa atau orang tua dengan siswa untuk menanamkan disiplin positif ya, sehingga bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita ada 3 tahapan nanti di situ. Tahapan yang pertama namanya menstabilkan identitas. Jadi di tahapan ini kita berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kemudian merubah identitas anak dari identitas gagal ya, menjadi identitas sukses atau berhasil. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik itu perilakunya bersifat negatif ataupun positif, berarti ada tujuannya. Ada tujuannya apa? Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respons tadi yang saya sampaikan menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Kita lanjutkan. Ini ya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik di sana. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi nanti kalau kita mengatasi sebuah permasalahan, kita bisa menggunakan teknik segitiga restitusi itu, mulai dari tahapan yang pertama, kemudian tahapan yang kedua, dan yang terakhir. Kita akan lihat Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh ya, penerapan segitiga restitusi dari dua buah kasus sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. simulasi untuk penanganannya secara restitusi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini akan saya tampilkan demonstrasi kontekstual 1.4 penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog antara guru orang tua dan murid yang menjadi salah satu dalam menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan pada prinsip perlakuan membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang akhirnya nanti akan merubah identitas anak dari orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengambil kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna menentukan Jadi ada 2 kasus berbeda. menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, seorang murid bernama Abdi sering terlambat masuk sekolah. Keterlambatan ini telah berulang kali terjadi dan membuatnya tertinggal materi pelajaran. Itu artisnya dari satu-satu
Semua orang tidak pernah melakukannya. Saya manusia, tetapi yang terpenting bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk mengubahnya. Oke, kamu sering pelajaran sekolah, pasti punya alasan kenapa kamu sudah. Kamu harus dipilih. Keyakinan kelas kapasitas lagi. Berarti kamu datang terlambat ke sekolah sesuai dengan dari kelas kerja. Jadi, apakah menurut kamu kira-kira mana yang akan bahagia? Dengan berat. Apakah disiplin itu penting? Benar sekali. Karena ada waktu dapat membuat kita bisa menghargai orang lain dan menghasilkan usaha kita sesuai dengan waktu. Di satu kasus yang pertama, jadi fungsinya restitusi itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya, kepada si siswa itu akan diarahkan untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya, bagaimana memperbaiki kesalahannya itu dan tidak mengulanginya lagi seperti itu. Itu kasus yang pertama. Terima kasih Pak Wah telah membantu saya menemukan solusi atas kesalahan saya sering terlambat datang ke sekolah. Saya tidak akan nonton TV dan makan sampai larut malam lagi supaya bisa datang ke sekolah lebih cepat. Terima kasih. Nah, ini kasus yang kedua. Apa ini ya? Ini kasus yang kedua, membuang sampah sembarangan meskipun dia tidak sengaja. Saya jawab hanya apa ya sih? Kita sengaja mati-mati mak betul dia membuang sampah habis mau ngapain spontan ini kan alasannya. Jadi intinya restitusi itu adalah memberikan pemahaman kepada siswa supaya siswa itu menyadari kesalahannya sendiri, ya, menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusi bagaimana dia bisa memperbaikinya, ya, tanpa kita harus kamu harus gini gitu. Jadi siswa idealnya seperti itu. Jadi nanti sekolah kita juga banyak sekali kasus Bapak Ibu sekalian, nanti Bu Erna ini PR-nya banyak banget. Apakah cukup dengan Oke Bapak Ibu sekalian, cukup ya videonya ya. Oke.
Nah, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ya, dalam penerapan disiplin positif, sebaiknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik sehingga mereka mampu memiliki posisi kontrol. Ya, setidak-tidaknya nanti kita sebagai pamong, ya, atau manajer yang mampu menuntun murid menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, ya, yang merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu idealnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita semua termasuk guru-guru yang memiliki keprofesionalan, kepribadian dan sosial yang baik sehingga kita bisa menjadi manajer kepada siswa-siswa dan murid-murid kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya rasa paparan dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita bisa membawa budaya positif ini di sekolah kita, minimal dari pribadi kita masing-masing, mulai dari diri kita masing-masing. Setuju nih Bapak Ibu sekalian? Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian, atas rawuhnya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak hanya hari ini, nanti di masa-masa yang akan datang untuk kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan dan masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampun Bapak Ibu sekalian, monggo menika ada tunjukan dan silakan dirahapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwo Nugroho, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Banyak hal yang dapat kita ambil pelajaran dari paparan yang telah disampaikan. Di antaranya adalah perubahan paradigma pembelajaran yang berdiferensiasi, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, pemahaman posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari contoh-contoh yang telah dipaparkan, semoga dapat dilaksanakan oleh semua guru dan warga sekolah, sehingga dapat tercipta budaya positif di sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sebagai ekosistem pendidikan dan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yang pada muaranya adalah menuntun perkembangan potensi peserta didik sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai masyarakat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terus semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang berbahagia, pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 8C berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2023. Para murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas bersama-sama. Setelah melaksanakan penyebaran pengalaman dengan guru-guru di SMP Negeri 1 Wates, saya menjadi tambah bersemangat untuk dapat melakukan perubahan yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMP Negeri 1 Wates. Mendasar pada kegiatan yang telah dilakukan, maka rencana perbaikan untuk penerapan disiplin sekolah ke depan adalah: pertama, selalu melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah. Yang kedua, selalu meningkatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada guru-guru dan karyawan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 di SMP Negeri 1 Wates Kulon Progo dan dihadiri oleh 23 peserta. Demikian Bapak Ibu sekalian, aksi nyata model 1.4 budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Purwonugroho SPD. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.